Jadi kalau sudah mau hidup berdampak, harus punya sikap hati apa? Sabar. Nunggu sampai waktu yang tepat. Jadi pemimpin, kita harus nolong semua orang yang kita pimpin untuk menyelaraskan semuanya kepada season yang baru. Jangan sampai kita terus hidup di season yang lama, padahal season yang baru sudah muncul. Dengan bersama-sama dengan orang lain, ini melanggengkan pelayanan dengan saling mendukung dan menolong. Sehingga memiliki lebih banyak peluang untuk bisa finishing well. Tema keseluruhan pengkhotbah adalah above all else fear God. Itu nanti kita lihat di pasal yang ke-12. Ujungnya kesimpulannya adalah takutlah akan Tuhan. Itu yang paling berguna dalam kehidupan ini. Ya. Nah, di pasal 34 ini, for everything there is a season. Jadi saya kadang-kadang tambahin, for everything there is a season, for every season there is a leader. Ya. Jadi untuk setiap segala sesuatu ada musimnya. Setiap musim ada pemimpinnya. Kita tidak mimpin selama-lamanya. Kita mungkin mimpin season ini, season depan orang lain yang mimpin, season berikutnya orang lain lagi. For everything, bagi segala sesuatu, there is a season. Ada masanya. And for every season, there is a leader. Setiap season, setiap musim, ada pemimpin yang Tuhan tunjuk. Malapetaka terjadi kalau kita mau mimpin terus. Padahal musimnya udah berganti, Tuhan sudah nunjuk orang lain, kita terus mau mimpin terus. Maka terjadi kekisruhan dalam organisasi, dalam pelayanan. Ya. Jadi yang ada dua kata yang penting yang nanti akan kita bahas satu persatu, yaitu kata waktu atau time dan kata season, sering dipakai sama-sama atau musim. Ya, nanti kita akan lihat bedanya di Perjanjian Baru. Ya, waktu sering dari kata Yunani kronos, kronologi. Ya, kemudian season itu musim dari Tuhan itu namanya kairos. Di Perjanjian Lama bahasa Ibrani time atau waktu namanya dalam bahasa Ibraninya et, ya. Sedangkan musim itu adalah zaman, kayak zaman gitu, zaman, ya. Nah, satu ayat yang menggambarkan pentingnya waktu. Semua orang yang diciptakan Tuhan terikat pada waktu ini, ya, tapi waktu itu penting. Amsal 25:11 dikatakan perkataan yang diucapkan dalam bahasa Inggrisnya perkataan yang tepat, yang benar, ya, diucapkan pada waktu yang tepat itu seperti apel emas di atas pinggan perak. Amsal lain berkata orang diam itu emas, katanya. Diam itu emas, ya. Tapi berbicara yang tepat di waktu yang tepat itu apel emas di atas pinggan perak. Bahkan terjemahan yang satu bahasa Inggris mengatakan bahwa itu seperti perhiasan yang handmade, ya, mahal sekali. Kalau perkataan yang tepat diucapkan di waktu tepat. Banyak implikasinya. Bisa aja saudara punya perkataan tepat, ngomongnya waktunya tidak tepat. Bisa kan? Jadi harus ngomong tepat, diucapkan di waktu yang tepat. Atau saudara ngomongnya waktunya tepat, tapi bahannya salah. Ya, ya ini juga tidak ada gunanya. Jadi perkataan yang benar diucapkan di waktu yang tepat. Tidak asal tahu terus dibuka mulutnya ngomong gitu aja. Waktu yang tepat itu penting. Di Kisah Rasul 1 ayat 7, murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan memulihkan, menegakkan kerajaanmu? Tuhan bilang, bukan bagianmu ya untuk mengetahui tentang waktu dan musimnya atau masanya.
yang sudah ditentukan oleh Bapak di dalam kuasanya. Bapak menentukan waktu dan musimnya. Jadi musim dan waktu itu ada waktunya Tuhan, ada musimnya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ya. Waktu itu definisinya bagaimana? Secara umum, kata et tadi, di kata Ibrani, secara umum menunjuk pada waktu yang spesifik, sebuah kejadian atau saat yang tepat untuk bertindak. Bagaimana sih supaya kita ini bisa berjaya, bisa berdampak, bisa berhasil, berbuah lebat di waktunya Tuhan? Ya, waktunya Tuhan ada, tapi kalau kita tidak siap, maka akan berlalu dengan sia-sia buat kita waktunya Tuhan itu. Ada empat hal yang saya mau usulkan dari belajar Kidung Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. Jadi ada waktu yang tepat, itu waktunya yang Tuhan putuskan, waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Jadi kalau sudah mau hidup berdampak, harus punya sikap hati apa? Sabar. Nunggu sampai waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat, sabar itu bukan pasif, bukan tidak berbuat apa-apa. Sabar di Alkitab itu seperti di Yesaya pasal 40, sikap menanti-nantikan Tuhan. Siap, tapi nunggu waktu yang tepat. Siap lompat. Analis, siap kerja. Cuma nunggu waktu yang tepat. Tindakan yang benar dilakukan di waktu yang tepat, hasilnya, dampaknya itu maksimal. Jadi yang pertama, ya, untuk bisa memaksimalkan dampak saudara di waktunya Tuhan, butuh kesabaran dan sikap hidup selalu menanti-nantikan Tuhan. Kapan, kapan, kapan kamu udah siap lompat, gitu ya. Nomor dua, dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Ya, change. Ya, perubahan itu selalu terjadi. Nah, sikap apa ya? Karena waktunya Tuhan itu artinya juga berubah ya. Sesuatu akan berubah karena waktunya Tuhan itu. Jadi pemimpin itu bertanggung jawab untuk mengenali waktunya Tuhan. Karena kalau kenal waktu itu, bertindak saat itu dampaknya maksimal. Jadi pemimpin punya tanggung jawab mengenali, mendeteksi waktu yang tepat untuk tindakan mereka dan semua timnya. Sikap hidup yang dibutuhkan apa? Agile, lentur. Jadi artinya tidak kaku, fleksibel, dan siap untuk berubah. Secara naluri, orang-orang yang bukan pemimpin inginnya tidak ada perubahan. Karena perubahan seringkali tidak nyaman. Ya, biasanya pakai apa namanya makan pakai sendok di tangan kanan harus pakai kiri misalnya selalu tidak nyaman ya eh, perjalanan yang seperti kami alami pindah-pindah tempat tidur tidak selalu nyaman tapi perubahan itu diperlukan karena perubahan konstan jadi kita harus punya sikap hati yang siap untuk berubah ya lentur dan siap berubah. Itu sikap hati nomor dua. Agile, fleksibel. Ya, pada kebanyakan orang tidak pengen berubah karena berubah itu menyakitkan. Tapi orang bertumbuh itu selalu berubah. Ya. Yang nomor tiga ada ayat di Pengkhotbah 3 ayat 5. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk restrain daripada memeluk, menahan diri, ya, jaga jarak. Jadi ada sikap hati yang ketiga adalah restrain, tahan diri, ya. Tidak asal segala macam kita ambil gitu ya. Tahan diri supaya apa? Supaya kita bersiap pada saat itu terjadi, kita di puncak performance kita. Momentum, ya, itu waktu yang tepat dari Tuhan adalah salah satu aset terbesar bagi para pemimpin. Jadi kalau momentumnya belum terjadi, dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke momentum,
pemimpin harus mampu menahan diri, ya. Dia harus apa namanya nahan diri untuk muaskan nafsunya beli ini beli itu supaya resourcesnya maksimal pas waktu Tuhan dibelanjakan dengan maksimal hasilnya maksimal. Tapi kalau kita tidak disiplin, tidak menahan diri, pada saat momentum terjadi, energi kita sudah habis, uang kita sudah habis, dampaknya akan terbatas. Ya, kita harus berani mendisiplin diri kita berkata tidak sebelum waktu Tuhan. Ya, mungkin tiap hari tidak ini, tidak itu, tidak ini, walaupun kelihatannya baik, kelihatannya enak, nunggu sampai waktunya Tuhan supaya kita bisa berkata ya dengan segala kekuatan kita dan dampaknya sangat maksimal. Jadi restrain, disiplin untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang di depan kita kalau itu belum waktunya Tuhan. Ya. Yang keempat dikatakan di dalam Pengkhotbah 13. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Malah dia meletakkan keabadian dalam hati mereka. Jadi yang keempat yang dibutuhkan untuk kita bisa berdampak maksimal, berbuah lebat di waktunya Tuhan. Ya, di waktunya Tuhan adalah sikap hidup yang penuh pengharapan dan pantang menyerah. Dengan ayat ini kita kan semua akan jadi baik kalau waktunya Tuhan tiba. Terus berharap, terus berharap. Waktu Tuhan yang sempurna pasti akan datang. Pengharapan yang besar ini membuat kita tidak gampang menyerah. Tantangan banyak, kesulitan banyak, tapi kita ingat untuk segala sesuatu ada waktunya. Akan tiba waktu Tuhan. Ya. Jadi sikap hidup penuh pengharapan dan sikap hidup yang tidak gampang menyerah. Itu yang keempat yang membuat kita bisa berjaya di waktunya Tuhan. Jadi ini bicara soal waktu Tuhan, ya. Nah, yang kedua sebentar kita akan bicara soal season, ya. Waktu dan musim. Di ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 lagi, bagi segala sesuatu ada musimnya. Dan bagi sesuatu apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Jadi dua hal yang berbeda. Waktu dan musim ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita perlu bisa berjaya di waktu Tuhan, momen-momen kecil khusus, atau di seasonnya Tuhan. Season itu ada periodnya. Ya, ini season itu selalu purposeful. Musim, musim itu ada musim menuai, musim hujan, musim menanam, musim menabur. Ya, kadang-kadang kalau binatang ada musim kawin, ada musim macam-macam. Ya, jadi musim buah-buahan juga. Ini musim apa? Musim matoa, musim mangga kah, musim apakah? Jadi musim itu ada period waktu yang terjadi, ya. Dalam rohani tentu musim ini adalah musim kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang berkata saya sedang dalam musim padang gurun, semuanya rasanya kering. Atau saya sedang masa musim apa? Musim penuaian. Kayaknya nginjil ke A, ke B, ke C berhasil semua orang terima Tuhan Yesus. Ya, musim selalu ada purpose-nya. Ya, entah itu menuai, entah itu menabur, ya, atau apapun juga. Musim itu ditentukan satu period oleh Tuhan dan ada purpose-nya, selalu ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Musim ini. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa berjaya, berdampak di seasonnya Tuhan, di musim yang baru. Ya. Yang pertama, kalau kita mau dampaknya maksimal di seasonnya Tuhan dalam hidup kita, Pengkhotbah 31, ya, kita harus punya discernment. Discernment itu punya pertimbangan yang baik, cermat, tidak ngawur, tidak sembarangan, tidak serampangan. Discernment itu juga pemberian Tuhan, roh membeda-bedakan roh, ya. Discernment itu memahami musim apa sekarang. Yesus memberi perumpamaan banyak, ya. Kalau angin dari barat muncul, kamu tahu ini akan musim hujan dan segala macam. Ya, jadi yang pertama kita harus mengasah discernment kita. Ya, sejak muda dulu, waktu saya masih muda dilatih oleh mentor.
kita masuk ke satu daerah, ya, eh, masuk ke satu rumah, diajak untuk discern, ini roh di sini apa, ya. Apakah satu kota saat kita masuk sembahyang, aduh, di sini roh apa namanya yang berkuasa seperti ini. Jadi discernment itu perlu dilatih, perlu didoakan. Yang penting discernment ini season apa? Kapan musimnya Tuhan mulai dan musim apa ini? Yang kedua, bagaimana kita bisa percaya di dalam pasal 3 ayat 6 ada waktu untuk menyiram, ada waktu untuk membuang. Jadi kita tidak boleh, jadi tidak boleh terikat kecuali kepada Tuhan. Kita harus bisa let go, melepaskan yang lain, supaya kita bisa commit mengikat hanya kepada Tuhan saja. Dan kalau kita commit terikat pada Tuhan, kita harus let go yang lain-lain. Khususnya kesuksesan masa lalu atau kesuksesan hari ini. Sentimen, sentimen emosional, ikatan emosi masa lalu, masa kini harus dilepaskan supaya kita bisa jalan sama Tuhan di seasonnya Tuhan. Jadi yang kedua ini detachment, ya, lepaskan dari hal-hal yang punya ikatan emosi atau sukses atau strategi masa lalu atau apapun juga yang menghalangi kita untuk berjalan bersama Tuhan di musim yang baru ini. Lah ini tidak gampang, ya. Melepaskan karena saya merasa saya sukses sampai hari ini, karena cara ini. Atau apa namanya ada ikatan emosi tertentu. Wah, ini yang dulu mencanangkan istilah ini di gereja saya, masa sekarang ganti nama lagi. Jadi ikatan emosi ini juga harus dilepaskan semua, karena kalau kita tidak bisa bersama Tuhan masuk di season yang baru. Let go, detachment, lepaskan, ya, let go. Yang ketiga, di 3 ayat 10 pengkhotbah, aku telah melihat pekerjaan yang telah Allah berikan kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan mereka. Jadi di musim yang baru kita punya role yang berbeda. Nah, sebagai pemimpin kita ingin berperan maksimal di season Tuhan yang baru. Kadang-kadang kita tidak mikir itu, kita yang lama tugasnya begini, yang baru tetap mau jadi CEO, bos, ketua, dan segala macam. Padahal tiap season peran kita mungkin berbeda. Jadi kita harus bisa tahu, memahami, ya, peran saya supaya hasilnya maksimal. Hasil season ini kerajaan Allah maksimal, saya harus berperan sebagai apa? Ya. Jadi bukan ngelihat dirinya sebagai pusat, tapi season Tuhan ini adalah pusatnya. Saya perannya bisa ganti. Jadi kita kalau lihat season baru, kita lihat, oke, season Tuhan ini season apa? Ya, peran saya apa supaya maksimal untuk kerajaan surga. Ini berpikir strategis, bukan sekedar asal masuk season baru, kerjakan hal yang sama, tinggal ganti organisasi atau ganti pelayanan. Tidak begitu. Ya, season baru kadang-kadang butuh struktur yang baru, cara kerja yang baru, peran saudara pun baru. Kita butuh discernment. Yang keempat, yang terakhir adalah alignment. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Ya, jadi pemimpin kita harus nolong semua orang yang kita pimpin untuk menyelaraskan semuanya, ya, kepada season yang baru. Jangan sampai kita terus hidup di season yang lama, padahal season yang baru sudah muncul. Kita sebagai pemimpin menolong anggota kita, tidak hanya kita yang tahu ini musim baru, menolong menyelaraskan mereka, termasuk harus latihan keahlian yang baru, skill yang baru, mindset yang baru, tanggung jawab kita supaya selaras dengan season Tuhan yang baru. Jadi alignment. Pertanyaannya adalah, saudara sekarang ini sedang di dalam musim apa? Musim apa dalam hidupmu? Ya, tadi saya katakan musim hidup kita ini bisa macam-macam. Yang kita mungkin sedang dalam musim penuaian, kayaknya ngomong sana, nginjil sini bisa aja berhasil. Atau sedang dalam musim padang gurun, di mana rasanya
kering, atau dalam musim apa yang lain, sedang dalam musim diam diri, dalam musim menabur, musim apapun. Pertanyaannya, kalau kita tidak tahu kita sedang di musim apa, ya kita tidak bisa maksimal karena musim itu merupakan satuan waktu di mana Tuhan bekerja dengan maksimal. Kalau kita tahu musim itu, kita selaraskan hidup kita, maka hasilnya maksimal. Pertanyaannya, saudara tahu tidak? Saudara sedang di musim apa hari-hari ini? In every season of your life, season apakah yang saudara sedang jalani saat ini? Musim membangunkah, musim menuaikah, musim sedang di persimpangan jalan, ya, musim sedang Tuhan mau kita berdiam diri, atau musim apapun, ya, dalam kehidupan kita maupun di musim apa dalam musimnya Tuhan. Jangan pernah jalan sendiri. This very important pesannya. Kondisinya Salomo waktu itu jauh dari Tuhan, tapi ada insight yang bagus di Pengkhotbah pasal 4. In every season, in any season of your life, mau sekarang, mau season ke depan dan berikutnya lagi, never walk alone. Ya, jangan pernah jalan sendirian. Kenapa? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan yang saya lihat dari Pengkhotbah pasal 4. Yang pertama dikatakan di dalam pasal 4 ayat 9, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Jadi, kenapa kita tidak boleh jalan sendiri di musim apapun kehidupan kita? Karena berjalan bersama orang lain produce better result. Buah yang dihasilkan akan lebih baik. Saya percaya bahwa semua yang solid, yang berdampak kekal, tidak pernah hanya dihasilkan oleh satu individu. Sehebat apapun individu itu. Ya, tidak pernah. Karena semua yang kekal dampaknya selalu dihasilkan oleh sekelompok orang, beberapa orang bersama-sama. Ya, jadi apapun musimnya, jangan jalan sendiri karena apa? Karena kalau kita jalan bersama orang lain, bersinergi dengan orang lain, maka it will produce much better result. Ya, akan lebih banyak eh, membuahkan hasil yang lebih baik. Kumpulan atau collective mind, collective brains itu sudah dibuktikan membuat suasana inovasi akan makin hidup. Inovasinya tidak langsung melompat, tapi tiap hari ada incremental innovation. Inovasi yang terus bertumbuh, dikit-dikit inovasi tambah lagi, tapi collective brain itu adalah platform untuk inovasi yang incremental. Jadi dengan inovasi yang incremental yang sering ini, maka produknya akan jadi lebih bagus, dampaknya akan lebih luas. Jadi kalau kita concern dengan kerajaan Allah, kita ingin hasil yang lebih bagus, jangan jalan sendiri. Yang kedua, pasal 4 ayat 10. Dan apabila salah satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri. Tapi betapa menyedihkan apabila seseorang yang hanya sendirian jatuh, sebab tidak ada orang yang menolongnya untuk berdiri. Jadi yang nomor dua, kenapa kita tidak boleh sendirian di musim kehidupan kita, musim apapun itu, ya, entah musim persimpangan jalan, musim membangun, musim menuai, musim menabur, musim berdiam diri atau musim introspeksi, apapun, ya. Nomor dua, karena dengan bersama-sama dengan orang lain ini melanggengkan pelayanan dengan saling mendukung dan menolong. Sehingga memiliki lebih banyak peluang untuk bisa finishing well.
Jadi kalau musim apapun dalam kehidupan kita jangan sendirian, karena kalau kita tidak sendirian, kans kita untuk finish well akan lebih baik daripada kalau kita sendirian. Alkitab berkata, yang satu jatuh, yang lain nolong. Kalau dia sendirian, dia jatuh habis. Ya, jadi kedua alasannya kenapa jangan jalan sendiri. Ya, saudara mau usia eh, 24 atau 44 atau 64 atau 84 jangan jalan sendiri. Ya. Karena poin yang kedua, kalau mau finish well selalu butuh orang lain berjalan bersama kita. Yang ketiga, dikatakan di pasal 4 ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, muncul energinya bersama-sama. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Tidak bisa. Ya, jadi poin ketiga kenapa tidak boleh sendirian, walaupun itu musim yang menyedihkan, musim kehilangan, musim berduka, musim senang, musim apapun, jangan jalan sendiri karena kalau kita jalan bersama orang lain akan menghasilkan kobaran energi panas ya yang lebih besar. Jangan sampai kita mulai melayani Tuhan dengan api yang berkobar-kobar, tapi setelah 40 tahun kemudian yang kelihatan tinggal asapnya saja. Panasnya tidak ada, tinggal asap saja. Ya. Jadi untuk bisa terus kobarannya makin hari makin besar, tidak bisa jalan sendiri. Ya, kadang-kadang di musim-musim tertentu tekanan banyak, aniaya banyak, bisa saja apinya padam, tapi dengan bersama-sama energinya menghangatkan satu dengan yang lain, panasnya terus berkobar. Yang nomor 4, yang terakhir Pengkhotbah 4:12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau kita tidak sendirian di musim apapun kehidupan kita, mungkin musimnya sedang musim bingung pun, jangan sendirian. Karena bersama orang lain, berjalan bersama orang lain, build stronger and more resilient. Jadi membangun organisasi yang lebih kuat, lebih daya tahannya tinggi, dan tidak mudah dikalahkan. Jadi kenapa kita perlu berjalan bersama orang lain? Tidak boleh jalan sendirian karena dengan demikian pelayanan kita, keluarga kita, organisasi kita menjadi lebih kuat, tidak mudah ditundukkan, tidak mudah dipecahkan. Bisa daya tahannya luar biasa. Renungan untuk weekend ini ya, untuk ambil waktu beberapa menit Jumat sore, Sabtu, Minggu renungkan hal ini. Apakah ada sesuatu realitas di masa lalu atau di masa kini? Apakah itu kesuksesan ya atau itu keterikatan emosi yang terasa berat untuk saudara lepaskan? Walau saudara tahu bahwa hal ini telah mengaburkan mata saudara untuk bisa mendeteksi musim baru Tuhan untuk hidup saudara. Jadi renungkan apa sesuatu yang harus di let go. Keterikatan emosi kah ya dengan masa lalu atau masa kini atau sukses, past glory ya atau apapun di masa lalu, di masa kini yang saudara mungkin tidak menyadari tapi itu menghalangi saudara untuk bisa mendeteksi dan berselancar di musim yang baru yang Tuhan siapkan. Nah, kalau boleh dibuat listnya, ya, dibuat list apa-apa saja yang tidak bisa di let go, ya. Pas sukses, pas glory, ikatan emosi tertentu dengan ini, dengan itu, ya. Ini jangan dianggap sepele karena ini bisa mengaburkan mata kita untuk mendeteksi musim atau season yang baru yang akan datang ini. Dan kalau toh sudah bisa melihatnya samar-samar, saudara tidak akan bisa bebas berselancar di atasnya karena masih ada ikatan-ikatan di masa lalu ini. Itu hal bagus mungkin sukses masa lalu, dampak masa lalu, tapi tidak bisa dibawa terus di season yang ke depan.
dimainkan dengan cara yang sama.